maju, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu. Menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Halo sahabat museum, jumpa lagi dengan saya Aima Onatifah di Frederick Podcast. Nah, spesial edisi kali ini Frederick Podcast punya tema baru nih. Temanya apa ya? Temanya ngobrol pintar. Apa sih ngobrol pintar itu? Ngobrol pintar adalah kepanjangan dari ngopi, ngobrol pintar bareng generasi milenial. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan generasi milenial yang super keren. Kita kenalan dulu dong tentunya. Halo Mbak Sukma. Halo Mbak Maun. Wah, semangat banget nih Mbak Sukma. Semangat dong. Tapi Mbak Sukma kayaknya ngomong-ngomong sahabat museum tuh belum begitu familiar ya dengan Mbak Sukma yang padahal sudah sangat terkenal se-Jogja. Jadi malu. Oke, kenalan dulu dong Mbak Sukma ini dari mana, terus Oke. gimana latar belakangnya biar tambah akrab sama sahabat museum. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, namaku Sukma atau Sukma Putri, tapi biasa lebih akrab dipanggil Sukma. Aku adalah duta museum untuk Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta, dan kesibukan saat ini aku juga sibuk di komunitas Malam Museum gitu. Waduh, luar biasa sekali komunitas Malam Museum. Yoi. Ngomong-ngomong tentang komunitas Malam Museum, sebagai apa nih di komunitas Malam Museum? Jadi ketua. Waduh, sungkem dulu nih sama suhunya sahabat museum. Ampun, jadi lama-lama jadi artefak kayaknya. Gimana Mbak Sukma? Kira-kira tadi yang disebutin kan jadi duta dulu nih. Nah ini kira-kira jadi dutanya dulu atau masuk di komunitasnya dulu atau kebalik? Lebih dulu masuk ke komunitas. Oke, komunitas sejak? Malam Museum. Jadi aku gabung komunitas Malam Museum itu sejak 2017, sejak aku masih maba. Terus ya ketahuan deh. Ya dari maba, karena awalnya pada tahun 2016 itu aku pernah ikut kegiatannya. Dan saat itu kan aku masih SMA. Terus aku kayak, kok kayaknya kece nih komunitas, pengen banget ikut ini, tapi gimana ya caranya? Dan ternyata salah satu persyaratannya itu harus mahasiswa. Jadi Oke. aku berpikir besok kalau aku kuliah aku mau gabung komunitas ini. Dan setelah aku kemudian akhirnya kuliah, masuk ke jenjang perkuliahan, aku langsung daftar dan coba-coba, semoga diterima, dan alhamdulillah keterima. Tapi sebelum daftar juga, ketika ada kegiatan dari komunitas Malam Museum itu sendiri, aku juga udah sering ikut, jadi kayak udah tahu ambience-nya kayak gimana, Oke. kegiatannya apa aja dan lain sebagainya. Gitu. Wah, keren banget. Tapi ngomong-ngomong tadi kan syaratnya harus mahasiswa nih. Apakah kira-kira Mbak Sukma ini juga dari mahasiswa yang satu jurusan atau satu frekuensi dengan komunitas Malam Museum atau enggak nih? Kalau dibilang satu frekuensi, mungkin di sefrekuensiin aja kali ya. Jadi aku awalnya itu dari sastra Jawa kuliahnya, tapi karena memang di sastra Jawa itu nggak melulu tentang sastra, kita juga belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Jawa juga secara khusus. Ya udah, jadi aku merasa kayaknya aku bisa deh berkontribusi di komunitas Malam Museum. Nanti mungkin kalau misal membutuhkan tentang kita belajar tentang sejarah Jawa atau apapun itu, ya semoga aja bisa bantulah ya dikit-dikit gitu. Jadi karena kan kita tahu juga komunitas Malam Museum sebagai salah satu mitranya Museum Benteng Frederick Yogyakarta nih. Berarti sering dong event-event di sini Mbak Sukma sebelum jadi duta. Dulu pernah pengen nggak jadi dutanya Museum Benteng gitu? Kalau itu jujur pernah nggak ya? Sampai lupa pernah kepikiran. Tapi iya, emang dulu sering event di Museum Benteng Frederick sendiri. Terus juga aku mau jadi duta museum itu sendiri juga terinspirasi dari salah satu senior ya, dari senior juga di
komunitas Malam Museum yang kebetulan juga jadi duta museum, jadi kayak kayaknya bisa nih ya jadi duta museum, pengen gitulah maksudnya bisa bekerja tentang permusiuman gitu. Tapi terus akhirnya masuknya ke Museum Geoteknologi Mineral itu asik juga Mbak Sukma. Asik sih karena jadi tantangan. Karena aku sendiri dari sastra Jawa, terus basicnya sebenarnya lebih ke sejarah atau sastra, kemudian masuk ke ilmu saintek yang mana itu benar-benar berseberangan banget. Jadi kayak aduh belajar lagi deh, kegeser. Sangat antusias ya Bu, sangat excited. Sampai menggeser. Aku juga baru ingat karena ini kita saking antusiasnya ya pemirsa, tadi kita lupa belum nyala buat jargonnya Frederick Podcast nih Mbak Sukma. Udah keasikan ngobrol ya, udah kayak orang reuni ya. Iya benar. Karena kita juga kesehariannya sama-sama duta museum ya, biasa rapat di dinas, event safari juga sama untuk teman-teman. Jadi kita sapa dulu sahabat podcast kita. Kalau nanti Maun bilang Frederick Podcast, open your mind, open your eyes. Yes. Oke, bisa kita coba? Oke. Frederick Podcast, open your mind, open your eyes. Yes. Yang ngopi juga dong. Oke, boleh ngopi. Ngobrol pintar dulu. Lanjut. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang soal komunitas Malam Museum nih Mbak Sukma, karena kan sekarang kita tahu ya bahwa generasi milenial itu lumayan kecanduan gadget ya, karena sudah era digital dan tuntutan kepada museum juga untuk apa ya, kita tuh juga menyesuaikan dinamis dalam arti mau tidak mau kayak TikTok, kayak YouTube, kayak web dan lain sebagainya juga harus didesain reels sesuai dengan kebutuhan mereka, karena kan yang akan melanjutkan nanti generasi-generasi yang ya udah kita tahu sekarang dari milenial udah sampai ke Gen Z, ke Gen Alpha kayak gitu ya, banyak banget. Betul. Nah ini rata-rata komunitas Malam Museum ini siapa aja pelakunya, anggotanya Mbak Sukma? Untuk anggotanya mayoritas semuanya mahasiswa, karena memang kami itu tadi dari awal yang bisa turut bergabung menjadi anggota itu mahasiswa, walaupun memang nanti ketika kita membuat kegiatan itu bisa diikuti secara luas oleh masyarakat dari kalangan mulai dari yang muda sampai yang tua sekalipun gitu. Jadi memang ya terbuka lah kalau misalnya untuk berkegiatan bersama. Tapi untuk keanggotaan itu memang harus mahasiswa. Oke, harus mahasiswa. Jadi selama menjadi mahasiswa ya, gimana kalau mahasiswa yang nggak lulus ini Mbak Sukma? Waduh. Kan itu sebenarnya banyak ya. Iya, ada kategorinya ya. Iya, betul. Itu sebenarnya nggak apa-apa selagi memang dia bisa membagi waktunya dengan baik, kemudian tidak melalaikan kewajibannya. Waduh, berasa kayak motivator. Terus ya itu tadi bisa membagi waktunya, dia kapan bisa mengerjakan tugas kuliahnya sama bisa bergabung ke komunitas untuk berkegiatan gitu. Oke. Kalau Mbak Sukma sendiri ngomong-ngomong, karena kan sudah lama ya dari 2017 ke 2023, tentunya selama berada di komunitas Malam Museum itu ada struggle-nya, gimana perjalanannya, boleh gak diceritain ke sahabat museum? Jadi siapa tahu nanti generasi-generasi kita ini juga tertarik untuk menjadi sahabat museum, karena kan ya banyak juga sekarang generasi milenial yang merasa bahwa museum itu bukan sesuatu yang menarik gitu. Makanya kayak istilah-istilah baru ada museum dead dan lain sebagainya itu kan mulai dihidupkan ya, walaupun ke museum niatnya buat kencan nggak apa-apa ya. Yang penting bisa ke museum gitu. Gimana nih perjalanannya? Perjalanannya wah sebenarnya cukup seru juga sih, karena termasuk jadi nanti kemudian harus mengkampanyekan untuk ayo ke museum, tapi dengan cara yang enggak maksa gitu. Jadi memang dari komunitas Malam Museum kemudian membuat beberapa kegiatan yang tentunya menyenangkan. Jadi bisa mengengage mereka secara tidak langsung untuk bergabung kegiatan ke kegiatan komunitas Malam Museum. Nah, terus kemudian itu tadi karena generasi kita udah sangat melek oleh teknologi, maka kita dengan pintar untuk mengemas kegiatan itu juga dengan membuat konten yang semenarik mungkin, dan nggak hanya konten tapi kita juga menginformasikan kalau ini loh di komunitas Malam Museum itu bisa membuat kegiatan seperti ini, dan kegiatan seperti ini tuh memang dilakukan juga di museum, tentu juga untuk mengajak teman-teman biar ini loh di sini tuh ada museum ini, karena ada masih beberapa orang tahu kayak ada museum di situ kayak gitu, kayak lah kamu kemana aja selama ini gitu kan. Oke, benar banget. Jadi karena juga
kemarin salah satu eventnya yang saya juga pernah ikut nih, walaupun duta museum tetap aja jadinya peserta Iya. jelajah museum ya, dan memang itu sangat menarik antusiasme, dan ternyata saya baru tahu kalau misalkan jelajah museum tuh ada seleksinya. Iya. Dan ternyata banyak banget, sampai kemarin tuh beberapa waktu jelajah museum yang terakhir itu ada teman saya nge-WA Mbak Sukma, jadi ini masih buka nggak ya, duh aku nggak lolos gimana nih gitu. Kayaknya pengen masuk jalur ordel ya. Iya. Aduh, info info gitu ya. Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong ada nggak Mbak, karena namanya kan komunitas malam museum, jadi apakah eventnya itu malam hari atau tidak? Kalau jelajah kan kemarin setahu saya itu siang ya, jadi memang bertujuan untuk mengetahui sejarah. Memang ada games-gamesnya yang memang dikemas sedemikian rupa sehingga sahabat museum ini tidak terasa sudah belajar seperti itu. Kalau kira-kira ada gak event yang di malam hari sesuai namanya komunitas malam museum? Yap, jadi awal dibuatnya kenapa namanya komunitas malam museum itu memang kegiatan di awalnya itu malam hari. Jadi waktu dulu komunitas malam museum berdiri awal tahun 2012 itu para pendiri atau founder ini memang membuat kegiatan yang berbeda. Jadi kayak ya mungkin mulai dari dulu juga museum pasti dianggap membosankan lah, boring dan lain sebagainya. Terus gimana sih caranya membangkitkan semangat mereka ke museum? Ya udah, dibuatlah kegiatan malam-malam. Dan dulu pertama kali kegiatan malam-malam juga di Museum Benteng Vredenburg gitu. Terus akhirnya memang waktu itu target pasarnya itu mahasiswa, karena memang yang mungkin bisa keluar malam lah dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian akhirnya selalu berkembang. Kita juga melihat gimana harus ditambahkan apa atau harus dikurangi apa. Akhirnya kemudian sebelum pandemi itu kita sering membuat kegiatan jelajah malam di museum. Namanya Amazing Race. Kalau kita ngasih nama dulu ya Amazing Race. Terus ya udah, kemudian karena pandemi hingga akhirnya kita terbatas oleh beberapa peraturan yang ada. Jadi akhirnya ya udah, daripada kegiatan itu hilang, terus kemudian dibuatlah di siang hari gitu. Oke, Amazing Race nih malam hari. Ngomong-ngomong soal kegiatan di Benteng malam hari nih, juga kita udah dengar ya dari beberapa channel di YouTube yang menginformasikan tentang sisi lain dari Museum Benteng Vredenburg. Kira-kira dari Amazing Race itu sesuatu yang yang di luar dari schedule atau rundownnya itu ada nggak Mbak? Ya mungkin kira-kira yang pengalaman yang unforgettable lah buat Mbak Sukma. Aduh, unforgettable-nya apa ya? Lebih ke ya itu, lu nggak bisa kan masuk museum malam-malam kayak gitu loh. Kayak gitu. Tapi untuk pengalaman lain atau mungkin yang kayak dibahas di YouTube orang kayak aduh ada residual energi, waduh. Itu nggak ada sih. Alhamdulillah sejauh ini ketika mengadakan kegiatan di Benteng malam-malam itu menyenangkan semua. Karena memang ya kita juga tentu pasti harus mematuhi peraturan yang ada. Kita juga tetap harus beretika dan lain sebagainya agar mungkin mereka yang di sana juga tidak terganggu. Jadi ya alhamdulillah kita tidak pernah menerima gangguan itu, dan sejauh ini acaranya juga lancar-lancar aja. Atau mungkin malah ikut asik ya Mbak Sukma, ikut game-nya ya. Mungkin ya, siapa tahu Jadi tiba-tiba nyimak gitu. Waduh, kok pesertanya nambah nih, harusnya 100 jadi 101 nih. Waduh. Gitu. Jadi tambah ikut gamenya tambah seru ya. Iya, tambah pintar juga, nambah wawasan dia juga. Bener banget. Oh ya, Mbak Sukma, ngomong-ngomong tentang kegiatan malam, aku tuh sebenarnya juga pengen tahu ikut, tapi berhubung kemarin itu jelajahnya karena kan juga siang hari ya, jadi aku ikutnya pas siang, pas panas-panasan. Tapi seru banget karena ternyata fasilitas yang diberikan dari teman-teman komunitas malam museum itu juga worth it banget nih. Ada juga nih yang cerita lucu nih, aku cerita dulu. Jadi pernah waktu itu aku satu kelompok, terus kemudian aku ikut. Kenapa ikut jelajah museum gitu? Ini soalnya dapat kaos biar bisa dipakai buat tidur. Tujuan utamanya ya, biar bener dapat banget. kaos. Tapi kalau Mbak Sukma sendiri, apa nih kesibukannya sekarang selain berkecimpung di dunia komunitas malam museum sebagai duta museum? Karena kan hitungannya ini old graduate atau fresh graduate? Aduh, gak usah di ini fresh sih, fresh graduate. Fresh alhamdulillah. Ya, fresh graduate, alhamdulillah ya. Kesibukannya apa nih berarti sekarang? Kesibukannya selain di museum ya, apa ya? Menyibukkan diri aja lah, pura-pura sibuk. Waduh, enggak. Biasanya kadang kalau ada event juga ikut motret juga, karena emang hobinya fotografer gitu. Jadi fotografi, terus jadi ya udahlah motret-motret. Kalau misalnya lagi nggak ada kesibukan ya motret, kalau misalnya lagi ada kesibukan ya udah mengerjakan yang prioritas dulu. Bener-bener. Gitu. Oke. Berarti
sekarang selain juga jadi duta museum, juga di komunitas Malam Museum, motret juga. Kayaknya tapi kemarin saya nyimak story-nya ini deh ngajar Ketahuan. bahasa Jawa. Itu gimana Saya itu di stok progresnya? ya itu juga salah satu kesibukan sebenarnya juga ya buat ngisi-ngisi waktu luang aja. Jadi tiap Selasa itu juga biasanya saya ngajar kelas aksara Jawa juga. Oke, keren banget. Di mana tuh kelas aksara Jawanya? Di rumah KPY namanya. Jadi ya itu ada gabungan, di situ ada sanggar Kinanti Sekar buat sanggar tari, terus ada kelas Hana Caraka kayak gitu. Ini spesial loh, sekalian promosi loh Mbak Sukma, nggak apa-apa. boleh. Jadi siapa tahu teman-teman kan juga tertarik ya. Iya, Karena kan benar. memang museum itu berkaitan dengan sejarah, perjuangan, kebudayaan, seni dan juga ilmu pengetahuan Benar. gitu. Kita tahu juga Jogja kan memang nggak cuman tentang tari, tapi juga ada di mana di Jogja itu ada tulisan-tulisan Jawa di mana-mana kayak gitu. Jadi itu penting benar. banget biar kalau misalkan main ke Jogja itu pas ada tulisan Jawanya bisa langsung baca. Iya gitu. benar banget itu sih juga. Oh kalau misalnya banyak nih kayak gimana sih belajar aksara Jawa, ajarin dong. Coba aja pelan-pelan baca pelang-pelang jalan, pelang-pelang benar. instansi pemerintah itu pasti udah ada aksara Jawanya. Jadi itu bisa coba dipelajarin pelan-pelan juga. Tapi kalau mau ikut kelas Hana Caraka juga boleh guys. Tapi so far Tipis-tipis nih, so far kayak kegiatan-kegiatan yang Mbak Sukma geluti sekarang kayak kelas aksara Jawa, komunitas Malam Museum ya utamanya. Menurut Mbak Sukma itu bertambah nggak dari segi kuantitasnya orangnya itu bertambah nggak? Bertambah banyak ya. Jadi memang banyak. Sudah sesuai dengan tujuannya bahwa itu untuk menambah kesukaan dari atau ya daya tarik lah ya dari masyarakat kepada museum dan juga sejarah, kebudayaan dan lain sebagainya. Yes, betul. Nah tapi gimana nih menurut Mbak Sukma, pandangan Mbak Sukma terkait tentang generasi sekarang itu, karena kan gimana sih menurut Mbak Sukma itu untuk lebih menyadarkan itu dalam arti, karena kan gini, kadang ngapain ke museum tidak untuk mengetahui yang sebenarnya tentang apa yang di dalam museum ya, tapi kayak ya udahlah main aja buat foto-foto aja. Mbak Sukma kan juga suka foto. Iya. Salah satunya juga mencari keestetikan gitu. Iya, Jadi benar. gimana biar orang itu memang benar-benar ingin tahu, karena kan kalau kita sepengamatan saya nih ya, banyak orang yang datang ke museum, tapi biasanya yang rajin baca, kayak rajin ingin tahu itu adalah turis mancanegara. Jadi memang dia karena kan museum adalah biasanya memang salah satu destinasi utama ya kalau datang ke negara lain ya, pengen tahu kayak gimana gitu. Tapi kalau anak-anak paling foto, apalagi sekarang kalau di Benteng ada playgroundnya. Iya, Nah anak TK tuh jadi salah fokus ya. iya mereka lebih senang ke benar playground. Gimana ya, kalau menurutku sendiri sih memang museum atau mungkin sejarah dan lain sebagainya itu emang dari diri kita sendiri tuh nggak bisa memaksa orang lain untuk kamu harus tahu ini. Memang sih kamu harus tahu sejarahmu seperti apa dulu negaramu bagaimana dan lain sebagainya. Cuman caranya itu kita nggak bisa memaksa harus saat itu juga kamu harus ini. Untuk ajakan ke museum sendiri pun juga pasti susah. Ayo misal nih sekeluarga aja deh. Besok kita ke museum yuk. Pasti nanti akan ada salah satu anaknya nyelutuk, ngapain sih ke museum, boring banget gitu kan. Cuman nanti ketika mungkin akan ada waktunya, pasti akan ada waktunya di dalam diri anak itu pasti akan, oh iya ya ternyata museum tuh sekeren ini isinya. Atau mungkin dengan cara yang lain, kayak jujur dulu aku waktu SD SMP juga aku bosen tentang pelajaran sejarah. Tapi hingga akhir kemudian aku jadi suka ketika tahu caranya ke museum dengan cara yang menyenangkan, yaitu tadi salah satunya dengan ikut kegiatan komunitas Malam Museum. Jadi kalau misalnya teman-teman udah semakin banyak explore dengan cara apapun itu ke museum, itu pasti akan nantinya bisa menyenangkan kayak gitu. Tapi apakah dengan kemudian ini Mbak ikut komunitas Malam Museum kayak gitu bisa menambah networking, atau mungkin kan kadang orang tuh berpikir gini ya, apa sih menariknya ikut kayak gitu, kalau cuma nambah pengetahuan wawasan mah kita beli buku dibaca sebentar juga udah selesai. Kalau cuman mau event-eventan yang capek juga secara
saya nggak tahu ya, mungkin tapi beberapa orang ada yang berpikiran bahwa itu secara finansial juga tidak begitu menguntungkan dan juga lebih banyak hal yang lebih bisa menguntungkan lah yang kita bisa perbuat gitu. Apalagi anak kuliah ya, anak kuliah tuh yang kayak sibuk, ada yang sejenisnya kupu-kupu, ada yang kura-kura, kuda-kuda lah. Kuda-kuda ya, kuda-kuda apa tuh kuda-kuda? Apa ya? Nggak tahu juga, belum nyari nih. Oke, kuda-kuda. Ya, jadi gimana kalau menurut pandangan Mbak Sukma tentang orang-orang yang punya pemikiran seperti itu bahwa ngapain sih ikut kayak gitu itu juga nggak worth it itu gitu. Mungkin emang ya kayak orang sekarang tuh realistisnya udah ke money oriented Iya, kayaknya, apa-apa bener. dikit-dikit uang, apa-apa uang gitu, lama-lama jadi Kapitalisme. tuan crab gitu, uang. Nah, sebenarnya itu kalau memang tujuan utama kita nanti aku ikut ini biar dapet duit, itu sebenarnya nggak salah tapi nggak benar juga. Iya. Karena memang hal seperti itu tuh nggak bisa didapat secara instan, secara langsung. Tapi kalau memang kita niat aku mau gabung ini karena emang aku lebih mau ke membangun social networkingku, aku ingin menambah wawasan, nanti juga lama kelamaan akan datang pundi-pundi uang. Waduh. Maksudnya kalau misal orang mikir kayak gitu loh ya, bener. itu nanti juga lama kelamaan kita akan mendapatkan banyak benefit. Bahkan kayak misal udah dapet social networking yang bagus nih, kayak wah aku seneng banget nih ikut ini, bisa kenal ABCD gitu. Nanti kalau misalnya kita dapat benefit lain, itu malah jadi bonus untuk kita. Wah gak nyangka ya ikut ini tuh selain bisa kenal ini, bisa dapat ini gitu. Kayak gitu nanti juga Contohnya lama-lama. apa? Kalau Mbak Sukma sendiri pengalamannya kan kayaknya soalnya ini ya, Mbak Sukma tuh sering banget kayak kemarin di Asian Tourism Forum jadi yang di bagian bagian sama wirawiri. foreign ya. Iya. Contohnya apa ya? Banyak sih, udah banyak kegiatan yang aku lalui juga. Terus aku lebih seneng di komunitas Malam Museum ini. Gini, jadi dari komunitas Malam Museum ini aku merasa aku kayak lahir kembali. Karena aku bisa explore apa yang aku mau, apa yang aku pengen. Terus kemudian niat di awalku kan nggak yang kayak gitu tadi kan, Iya, lebih bener. ke ingin menambah wawasan dan social networking. Dan alhamdulillah dari situ tuh aku bisa istilahnya bisa debut jadi MC, Asik. jadi moderator. Dan alhamdulillah ya itu aku menganggap wah alhamdulillah ya, kalau aku nggak ikut ini kayaknya aku nggak bisa deh jadi MC nyampe di acara ini itu atau dan lain sebagainya. Jadi itu aku anggap bonus gitu loh, benar-benar berkah lah istilahnya kayak gitu. Gila, keren banget. Yang mau ngundang MC boleh langsung di nomor di bawah ini ya. Sama Instagram jangan lupa di follow. Iya, Apa bener. Instagramnya Mbak? Oh boleh nih. Boleh. Oke, sukmaputri.sysp. Oke, sukmaputri.sysp. Jangan Yes. lupa ya di follow. Jadi Yoi. habis ini kayaknya nambah 2 juta followers nih. Amin. Langsung jadi kayak Awkarin nih. Aduh, endorse. Iya, endorse centang biru ya. Centang biru, Habis ini yoi. diundang ke Istana Kepresidenan kayak buat MC. Amin ya Allah. Oke, jadi gitu tadi ya. Mhm. Ternyata memang banyak banget sisi yang sebenarnya orang lain itu tidak lihat ya Mbak ya, dari hal-hal kecil. Memang semua itu Yoi. harus dibangun dari hal kecil ya. Jadi Benar. kemudian nanti jadi big impact ya buat kita, Yes. terutama buat generasi muda yang gini Mbak Sukma. Jadi kemarin itu saya banyak banget dapet DM kayak gimana sih Kak caranya kalau misalkan masih semester awal kita personal branding, gimana caranya kayak misalkan biar bisa hype nanti pas udah lulus, karena banyak anak-anak yang kuliah Mhm. tapi pada akhirnya kenapa pekerjaannya tidak linear seperti kita. Seperti kita kali ya. Yoi. Karena kalau mau menyebutkan saya juga Mbak Sukma merasa linear tidak? Kayaknya enggak sih, enggak begitu linear banget. Tapi semoga ya. Iya. Semoga bisa dapat yang kemudian linear. Amin. Ya Gitu sih, ya. banyak yang ini juga. Oke. Kayak orang-orang tuh apa ya, lebih insecure duluan gak sih, kayak ya kayak tadi gimana sih caranya personal branding, terus kayak udah takut duluan, aduh besok kalau aku nggak famous gimana ya, kayak kamu hidup bukan untuk famous guys. Nah, Iya benar kan? banget. Tapi penting tahu, famous kan jadi famous tadi ya, social Iya networking sih, akhirnya bener. jadi apa? Jadi Banyak relasi banyak ya. relasi, benar. Maksudnya bukan famous yang tiba-tiba aku pengen jadi kayak Awkarin gitu Oh kan. iya, benar. Enggak ya. Maksudnya ya udah, kamu bisa dengan personalmu sendiri, personalitimu sendiri, kamu bisa membangun branding yang bagus, itu juga udah cukup buat diri sendiri. Oke. Kira-kira kalau misalkan mau ikut Malam Museum, komunitas Malam Museum itu gimana sih Mbak caranya? Di-spill dong, barangkali kan nanti sahabat museum ada yang mau ikut ya. Jadi ada yang tertarik, maba-maba yang biasanya kupu-kupu biar nggak gabut banget gitu. Benar. Oke, kalau misalnya mau gabung jadi anggotanya nih, biasanya kami memang membuka open recruitment itu di akhir tahun. Jadi kayak
ya Agustus ke belakang lah, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu kita buka open recruitment. Dan memang syarat utamanya adalah mahasiswa yang bisa dan mau meluangkan waktunya untuk berkegiatan, berdinamika bareng. Karena juga memang ya itu tadi, kita nggak bisa instan kemudian mungkin orang-orang sekarang udah komunitas malam museum nih udah gede gitu, kita nggak yang bisa dilihat dari covernya gitu, enggak, tapi kita juga tetap di sini nanti kita akan berdinamika bareng, belajar bareng, gimana mengemas atau membuat kegiatan bareng kayak gitu. Yang penting itu sih mau berkegiatan, berkomitmen, mahasiswa. Oke, mahasiswa. Bulan Agustus dan September. Kemungkinan ya. Tapi kira-kira kayak ada nggak dibatasi misalkan dalam keanggotaan ini periode berapa, atau biasanya kan kayak kalau kayak duta museum kayak kita ini ada expirednya ya. Jadi nanti bakal reformasi ke adik-adik gitu setiap 2 tahun sekali. Ada nggak kalau komunitas malam museum? Kalau itu nggak ada sih. Kita memang karena kita juga bukan komunitas yang terlalu mengikat juga ya. Jadi kayak kamu masuk boleh, terus kalau misalnya kemudian mau kamu nanti misal udah lulus nih, terus waduh mas aku terima kerja di luar kota, ya it's okay, kamu masih misal mau tergabung dalam komunitas juga boleh, maksudnya terus kemudian turut menyimak kegiatannya kayak gimana juga nggak apa-apa. Tapi kalau emang mau keluar karena merasa aduh aku udah nggak bisa berkontribusi lagi nih, ya udah nggak apa-apa, kita juga nggak bisa memaksa kamu harus sama kita gitu. Iya, bisa. Oke. Biasanya tapi syaratnya apa aja? Kan kadang orang-orang kayak apa ya biar bisa ikut takut nih, misalkan kayak disuruh bikin esai atau disuruh apa gitu, ada nggak yang syarat khususnya? Syarat khususnya ada. Jadi karena kita emang bukan mengutamakan juga sih, ingin memajukan sosial media kita. Jadi kayak minimal kamu bisa, kalau misal jadi ada divisinya nih, kayak mau masuk ke dokumentasi ya, kamu bisa entah fotografer lah atau bikin video, atau mungkin nanti bikin caption Instagram dan sebagainya kayak gitu. Ada penjurusan ada penjurusan divisi divisi pengkategoriannya masing-masing. Kalau yang kemarin itu memang kami membuat mereka itu nanti berkelompok terus kayak bikin mini liputan gitu ke museum-museum yang sudah dipilih gitu. Oke, mini liputan ke museum yang sudah dipilih. Jadi memang juga dari komunitas malam museum sendiri membatasi nanti kuantitas berapa jumlah orang baru yang akan menjadi anggota, itu memang benar-benar diseleksi ya Mbak, nggak asal kayak wah daftar langsung masuk kayak gitu tuh enggak ya. Instagramnya boleh juga di-spill. Oke, boleh dong. Nanti follow terus, ikuti kita di @malamuseum. M tengahnya cuma 1. M tengahnya cuma 1. Jadi komunitas malam museum digabung ya. Iya, @malamuseum, M tengahnya cuma 1. Gitu. Dan kebetulan nih tanggal 17. Oke, tanggal 17. Komunitas Malam Museum sedang berulang tahun. Wah, keren banget. Ada event nggak buat kayak kira-kira teman-teman yang para pemburu door prize? Para pemburu door prize. Besok nih mau ada event. Cuman aku kurang tahu ya, maksudnya kayaknya masih ada kuota. Besok tuh ada event sepedaan. Oh, sepedaan. Ya, di Museum Kota Gede. Tanggal 17 tanggal besok. 18. Sekarang kan 17. Eventnya besok nih. Jadi kalau teman-teman mau ikutan, mumpung kayaknya belum di close nih, bisa langsung ikutan. Dan berarti kepoin tadi. Kepoin Instagramnya, follow, kepoin, terus ikutan ya. Siapa tahu nanti bisa jadi membernya ya. Member platinum. Gold, platinum. Kalau Mbak Sukma ini udah apa? Gold dong. Aduh, platinum kayaknya. Platinum ya. Prioritas. Waduh. Oke, prioritas. Gila, keren. Aduh, kita udah lama juga ya ngobrol ternyata. Tak terasa. Aduh. Tapi sebenarnya banyak sih yang masih mau aku tanyain. Juga rata-rata Mbak Sukma ini teman-teman itu dari komunitas malam museum itu anak-anak yang asli Jogja atau bukan? Enggak. Justru malah kebanyakan dari luar Jogja. Bahkan foundernya juga orang luar Jogja, Mas Erwin. Halo Mas. Beliau juga dari Makassar ya, dari luar Jogja. Terus juga banyak yang luar Jogja. Terus juga tadi kan mahasiswa itu juga beberapa itu enggak yang selinear. Kemudian satu komunitas anak sejarah semua tuh enggak. Kami juga bahkan kami menerima dari apapun latar belakangmu, jurusanmu apa gitu juga kami menerima. Ada juga yang dari jurusan pariwisata, kemudian jurusan ya sejarah arkeologi, terus banyak. Pernah juga ada yang jurusan geografi, ilmu komunikasi. Jadi banyak
Kita memang tidak membatasi secara latar belakang kamu jurusan apa, yang penting kamu bisa berdinamika, terus juga bisa beradaptasi dan mengikuti gimana culture yang ada di Malam Museum kayak gitu. Nah, berhubung tadi kan Mas Erwinnya foundernya ya, dan juga sepertinya menjabat sebagai ketua cukup lama ya Mbak ya. Itu kira-kira tahun berapa sih komunitas Malam Museum ini didirikan ya, itu tahun berapa? Dari tahun 2012. 2012, berarti kalau 2023. sekarang udah 11 Udah tahun ya, ini 11 ulang yes. tahun yang Tepat ke-11. 11 tahun. Kira-kira betul. di mana nih besok perayaannya, kayak malam puncak finalnya dari ulang tahunnya itu dirayakan di mana? Kalau tahun ini kebetulan kayak lagunya Sal Priadi ya. Mesra-mesraannya kecil-kecilan dulu gitu, kecil-kecilan dulu. karena kita juga masih baru membangun beberapa event kegiatan, jadi memang kami lebih fokus ke kegiatan itu, tapi memang kita tidak melupakan kalau tanggal 17 tuh Malam Museum ulang tahun kayak gitu. Oke. Jadi kemarin kita baru aja tasyakuran, waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kita merayakan secara kecil-kecilan dulu kayak gitu, dan ya semoga aja nanti ke depannya kami bisa membuat beragam event dan kegiatan yang kemungkinan mungkin bisa lebih besar lagi gitu. Oke, amin. Ya, pokoknya Amin. kita sama-sama berdoa ya Mbak Yoi. Sukma, tentang semoga kedepannya tambah baik, Amin. tambah juga makin banyak membernya. Amin. Terus juga orang-orang yang jadi member itu memang benar-benar cinta kepada museum ya. Jadi Betul. memang juga ingin menambah hal-hal positif juga. Yoi, benar. Kalau Mbak Sukma sendiri selaku ketua udah jabat berapa tahun? Aku baru kemarin Desember. Desember. Baru kemarin Desember di Oh, newborn ya. Newborn, iya. benar. Lumayan ya. Agak. Yuk Waduh. bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Yuk bisa yuk. Ini kesetaraan gender ya. Kita malah jadi diskusi nih kayaknya. Waduh. Satu SKS sama dua. Aduh, satu aja kayaknya. Jadi apa nih Yoi. kira-kira program ke depan, dan juga sampai kapan masa jabatan Mbak Sukma, atau setiap reformasi kepemimpinan itu gimana tradisinya di komunitas Malam Museum itu sendiri? Oke, jadi sejauh ini kayak lebih ke setahun sekali. Jadi kayak misal nanti di akhir tahun, kalau misalnya memang nanti di kemudian hari calonnya itu memang sudah udah bisa diberikan amanah, ya udah nanti aku ganti ke orang yang baru, ke wakilku gitu kan. Terus ya nanti juga kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak besok ini mau ada kegiatan sepedaan, terus waktu bulan puasa kita juga mau akan ada kegiatan, terus kita juga mau ada, jadi kegiatan kita itu enggak yang semata-mata kayak main terus gitu, enggak, tapi kita juga ada kegiatan yang mungkin bisa semi akademis gitu kali ya. Kayak kita akan membuat lomba menulis artikel ilmiah kayak gitu. Kita juga kalau itu tadi diikuti mahasiswa, kita juga akan membuat program kegiatan yang bisa diikuti anak-anak juga. Gitu. Biasanya berarti kalau misalkan membuat artikel ilmiah itu nanti dipublishnya sudah punya website ya, berarti komunitas Malam Museum ini? Iya, dia punya website. Oke, Tapi keren memang sekali. di akhir-akhir ini memang lagi di nonaktifkan ya. Cuman kalau misalnya nanti kemudian kita bisa menabung konten artikel ilmiah, ya kita bisa mengaktifkan kembali di website itu. Wah, seru banget nih. Jadi buat teman-teman yang suka nulis, yang punya tertarik ya ke dalam dunia kepenulisan, bisa banget nanti. Pokoknya jangan lupa pantengin Instagramnya komunitas Malam Museum. Juga buat adik-adik, kalau adik-adik biasanya lombanya apa nih Mbak Sukma? Kalau adik-adik itu nanti kegiatannya kayak Kids in Museum. Jadi emang ya udah kayak main. Dulu pernah ada kegiatan Kids in Museum di Museum Tinosidin, kemudian Museum Dirgantara. Itu nanti ya membuat kegiatan yang masih satu linear sama museumnya. Kayak misal Tinosidin kan melukis ya. Jadi kita ajak anak-anak melukis. Kemudian di Museum Dirgantara itu membuat roket air. Pernah juga nih di Museum Sono Budoyo itu kayak membuat canang yang untuk di Bali, sajen Bali kayak gitu. Saya kira tadi pas di Museum Dirgantara kita naik pesawat. Aduh, enggak dong. Kita yang Atau kita bikin boncos pesawat kayaknya. gitu ya. Mungkin pesawat kertas. Oke, Iya. pesawat kertas kayak lagu ya. Iya, Gimana bener. lagunya? Aduh, nanti nyanyi saya. Gak apa-apa, sekali-kali kita kan ini ya sekalian sama reuni Duta Museum iya, ya. bener. Padahal kemarin baru ketemu. Aduh ya. Kaosnya udah diambil. Udah. Kok jadi di sini Mas? Jangan ya, ini rahasia dapur kita Rahasia ya. dapur. Tit gitu nanti Tolong disensor. Iya. Oke. Kalau Mbak Sukma sendiri, karena kan
saya ini ya lumayan banyak kegiatan yang dilakukan Mbak Sukma. Mungkin dalam satu hari 24 jam tuh kayak kurang ya buat berkegiatan karena kemarin dari Solo ke Jogja lagi, terus kemudian ada ikut event di keraton di mana-mana. Gimana sih caranya memanage waktu nih buat Mbak Sukma Putri ini, tipsnya buat generasi milenial juga biar kayak oh ternyata ini aku bisa lulus kuliah tepat waktu, bisa juga berorganisasi, bisa juga ini sambil freelance nggak Mbak kira-kira? Biasanya kan anak zaman sekarang gitu. Ini lagi viral loh di TikTok kayak gini. Mendingan lo kuliah, mendingan sambil kuliah organisasi atau mendingan sambil kuliah kerja. Ada juga yang komen kayak gini, rugi kalau sambil kuliah organisasi lu ngapain, gak dapet apa-apa, kalau kerja kan dapet cuan kayak gitu. Gimana? Kalau Mbak Sukma nih kayaknya multi ya, jadi semuanya dikerjain. Aduh jadi malu. Iya sih jujur dulu waktu kuliah pun juga aku kuliah organisasi iya, nyambi kerja juga iya. Wah gila keren. Jujur capek, jujur karena pernah waktu itu dulu aku kuliah, terus aku kerja kan. Nah kerjaku kan malam bisanya, terus kemudian ada besoknya kuliah pagi. Aku ketiduran dong, terus kayak sambil terkantuk-kantuk, ketahuan dosennya, Mbak kamu kenapa tidur? Capek Pak semalam kerja. Kayak di luar kesadaran kok aku bisa ya jawab kayak gitu ke dosen yang udah sepuh. Terus ayo udahlah akhirnya dimaklumi. Tapi ya itu tadi, cara memanage waktu jujur aku juga masih keteteran sebenarnya. Sampai kadang tuh sambat di sosial media, ya Allah aku butuh sekretaris pribadi. Waduh, sekretaris pribadi yang mau daftar dari sekjennya Mbak Sukma boleh banget nih langsung. Belum sekaya itu saya. Jadi kayak ada dikit-dikit aku ya bisalah kayak bikin catatan kecil kayak oh habis ini aku ada kegiatan ini. Memang kadang bikin catatan kecil itu aku ngerasa kayak waduh kok nggak sempet bikin catatan kecil, jadi akhirnya kayak nunggu di reminder sama orang, misalnya aku habis ini ada kegiatan, nanti jangan lupa ya ada ini. Oh iya bahkan sampai kadang lupa. Oh iya aku habis ini ada ini ya. Jadi kayak kadang masih keteteran jujur iya, tapi kemudian pada saat itu aku jadinya belajar hingga akhirnya kayak ya jadi pembelajaran tersendiri kan, kayak aku kalau misalnya ikut ini konsekuensinya aku harus bisa gini aku bagi, aku ya pinter-pinternya berstrategi lah kayak gimana seperti itu. Oke, kita sapa dulu kali ya sahabat museumnya Freddyburg Podcast. Open your mind, open your eyes. Yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Ulangin dong. Oke, ngobrol pintar dulu. Kok jadi ketuker ya? Ini hostnya. Oke, jadi emang lumayan ya untuk tapi memang usia-usia produktif seperti kita tuh memang harus memaksimalkan ya Mbak Sukma ya, jangan sampai kayak waktunya habis dipakai untuk rebahan dan lain sebagainya, karena pasti nanti ketika udah usia-usia 40, usia-usia 50 tuh kan usia yang usia penyesalan. Nggak, maksudnya kayak kalau misalnya nggak ngapa-ngapain kan kayak kok dulu aku nggak ngapa-ngapain ya gitu. Padahal ya sekarang juga udah banyak sih kayaknya remaja jompo ya Mbak Sukma. Mbak Sukma tim minyak kayu putih atau salon pas nih? Salon pas banyak nih nempel. Waduh. Gitu ya, jadi emang jaga stamina juga, jaga kesehatan. Maksudnya tidak hanya memforsir diri berkegiatan, tapi juga pola makan dan lain sebagainya harus tetap dijaga ya, karena kan mengingat manusia itu tetap ada batasan-batasannya. Kalau balik lagi ke topik komunitas malam museum nih, kayaknya kita bakal ngulik seakar-akarnya. Tadi dari 2012 ya udah. Terus kayak gimana dinamikanya? Berapa orang yang sekarang Mbak Sukma handle sebagai seorang ketua? Berapa ya? Aduh. Boleh ngepek nggak nih? Waduh. Ada sih 40-40-an. 30-40 ya, itu yang aktif ya. Iya. Berarti yang alumni sudah mulai berkegiatan sendiri. Oke, berkegiatan sendiri. Nah, itu untuk 30 orang dan juga untuk sahabat museum yang nantinya juga pengen ikut jadi komunitas malam museum, jadi membernya, apa sih harapan Mbak Sukma ke depannya? Harapannya ya semoga kita bisa berdinamika bersama dari awal sampai akhir, dan juga ya istilahnya bukan mau naruh tanggung jawab juga sih, tapi juga kita harus bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita. Misalnya kayak kita aku pengen banget masuk malam museum, terus terus kemudian bisa kepilih, ya udah kamu harus menerima segala konsekuensi yang udah kamu pilih. Jangan yang kemudian tiba-tiba
hilang kemana nggak tahu. Tapi ya udah itu tadi, karena kita juga nggak bisa memaksa orang lain juga. Ya udah, yang memang dia mau punya jalannya sendiri ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita mau jalan bareng-bareng, ayo kita jalan bareng-bareng. Berarti tetap jadi responsibel ya sama apa yang sudah diambil, karena banyak juga teman-teman yang mungkin dari awal sudah semangatnya menggebu-gebu tapi sampai tengah-tengah loyo kayak gitu, sampai tengah-tengah tiba-tiba kabur, hilang. Tiba-tiba hilang, mana lo? Hilang ya, kayak Covid ya, sekarang udah hilang ya. Iya bener, alhamdulillah. Kalau itu alhamdulillah, kalau ini jangan. Tapi resolusinya setelah Covid, karena kemarin kan 2 tahun ya, kita tahu banyak sekali yang berubah dan juga banyak yang vakum, banyak yang mungkin di era endemi ini, new normal ini beradaptasi lagi, membangun semangat lagi nih. Apa yang baru yang menurut Mbak Sukma itu sangat relevan, juga sangat memiliki nilai tersendiri untuk teman-teman. Harapannya bisa mengembalikan marwah nama komunitas. Asik, Malam marwah. Museum kan. Jadi harapannya bisa membuat kegiatan malam-malam lagi malam ya. di museum. Emang seru ya kayaknya, angin Seru malam banget. tuh sepoi-sepoi Iya, gitu kan ya. kalau panas kalau siang kan panas ya, atau kadang hujan. Tapi kalau malam itu kan emang enak. Terus kalau kayak misal dulu malam minggu kan jadi kayak punya referensi nih, malam mingguan kemana, ke museum dong. Yang nggak punya gitu. ayang. Waduh, tetap bisa kan, siapa tahu nanti Ya, di dapat ya, kegiatan dapat dapat. ayang. Oke. Nah itu salah satu bonus juga nih yang tadi udah pernah Bener. dibahas ya. Pengalaman ya. Enggak sih. Kayaknya pengalaman gitu ya. Aduh. Jadi benefitnya, salah satu benefit yang tersirat, yang implisit dari ikut komunitas malam museum adalah dapat ayang. Waduh. Aduh, ya ampun ya, Oke. seperti itu. Oke. Apa lagi ya yang kira-kira yang bakal kita Apalagi bahas nih? yang lebih seru nih. Aduh, sebenarnya aku sama Mbak Sukma itu adalah kita lumayan jarang Mbak Sukma ya ketemu ya, karena Mbak Sukma juga sibuk, aku Memang juga juga sok sibuk. Ini sibuk banget sih. Nah, Yes. tapi sekalinya ketemu karena kita satu frekuensi ya, bisa receh banget. Iya benar. Bisa receh banget, bisa bahas banyak hal juga, apalagi mungkin agak sepemikiran ya Mbak Sukma gitu. Iya. Kayaknya seotak. Waduh. Jangan. Jangan dong. Ya, sepemikiran. Baik, oke, langsung aja. Jadi di akhir ini aku pengen ada games buat sahabat museum yang tadi udah ngedengerin podcast. Nanti boleh langsung jawab di kolom komentar YouTube-nya Museum Benteng Frederick di bawah ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, terus nontonnya jangan di skip-skip ya. Yoi. Sampai akhir. Harus urut. Betul banget. Apa kira-kira dari Mbak Sukma yang ngasih pertanyaan? Waduh. biasanya si Narsum ya emang yang ngasih pertanyaan ya. Belum briefing ya? Belum briefing nih. Waduh. Aduh, bocor deh. Iya. Kuis ya? Iya, yang seru aja. Yang seru Dua aja. Waduh, 2. Iya, aduh. Satu aja mikirnya susah. Oke, mungkin pertanyaan ada kaitannya sama komunitas, boleh? Boleh. Oke. Sejak kapan Mm-mm. komunitas Malam Museum berkegiatan di Museum Benteng Frederick? Tadi udah dibahas belum ya? Udah. Oh, Jadi berarti harus awal nyimak. berdirinya ya. Iya. Oke, harus nyimak ya dari Jadi awal harus ya nyimak. berarti. Itulah kenapa nontonnya nggak boleh di skip. Iya, benar. Itu dia, aku satu aja. Satu aja ya. Oke, aku. Siapa foundernya dari komunitas Malam Museum? Itu sebenarnya mudah ya, karena cuma satu kata doang tadi ya. Iya, Cuman iya. kalau nggak nonton dari awal sampai akhir kayaknya Nggak bisa. nemu jawabannya, Oke. benar. Jadi harus nyimak. Oke, seru banget ya sepertinya, dan kayaknya lain kali kita harus ngobrol lagi Iya, ya, tapi boleh. dengan topik yang lain ya, yang Boleh lebih banget. seru. Mungkin ngobrolin tentang gimana kelanjutan setelah dapat ayang dari Aduh. komunitas. Kalau itu enggak ya? Oh, enggak ya. Oke, Mbak Sukma Putri, terima kasih sudah hadir di Frederick Podcast di edisi ngopi yang episode 1. Jadi nanti bakal ada episode selanjutnya ya, teman-teman. Kita bakal ngobrol asik, ngobrol pintar ya, bareng sahabat milenial dan juga sahabat museum. Oke, closing statement dari Mbak Sukma. Oke, jangan melupakan sejarah. Waduh, kok malah closing statementnya jadi kuno banget ya. Iya, Oke, iya. jangan memaksakan diri untuk menyukai sesuatu, tapi kamu bisa membuat dirimu menyukai suatu hal dengan cara yang memang kamu sukai. Oke, keren banget nih.
kayaknya kata-katanya kalau dimaknai ini sangat dalam banget ya. Jadi kita nggak boleh maksain diri buat suka sesuatu, tapi kita boleh maksa diri kita menyukai sesuatu dengan cara kita. Iya, Betul sekali. Jadi kadang kan ada orang yang suka bosen kayak gitu ya. Berarti kita harus menemukan gimana sih caranya biar kita tuh memiliki ketertarikan pada suatu hal itu gitu ya Mbak Sukma. Oke, terima kasih Mbak Sukma Putri selaku ketua umum ya dari komunitas Malam Museum dan juga duta Museum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Museum Geoteknologi Mineral UPN Yogyakarta. Kita sapa dengan salam sahabat museum ya Mbak Sukma ya. Oke. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Frederberg Podcast, open your mind, open your eyes, yes. Ngopi, ngobrol pintar dulu. Baik sahabat museum, sekian podcast bersama dengan Mbak Sukma kali ini. Lain kali kita sambung ya obrolan ngopi dengan topik-topik yang lebih menarik lagi buat sahabat museum. Bye-bye.